Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di saat ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang saya pilih dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini kami hendak mendengarkan berita kebenaran firman-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu mendiami semua kami, supaya ketika kami membaca dan mendengar firman-Mu, kami memahami kehendak Tuhan bagi kami, dan kami dapat melakukannya dengan baik dan benar dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengar apa kata sabda-Mu. Amin. Kebenaran firman Tuhan kita, Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Menurut Alkitab edisi yang kedua, dia diberikan judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Lalu Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Salah seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang tersisa supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang tersisa setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mujizat yang telah diperbuatnya, berkatalah mereka, "Dia ini benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa dan menjadikan dia raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan siap melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, berbicara soal mengucap syukur adalah sesuatu yang gampang-gampang susah. Gampang untuk kita ucapkan, tapi sangat susah untuk dilakukan dengan tulus dan benar dalam kehidupan orang beriman. Banyak kali kita mengucap syukur karena kita punya motivasi-motivasi tertentu. Kita mengucap syukur supaya orang melihat bahwa kita sementara menikmati atau merayakan sebuah peristiwa sukacita. Kita mengucap syukur karena kita mau supaya orang lain memuji kita dan lain-lain sebagainya. Sulit bagi kita untuk benar-benar mengucap syukur dengan motivasi yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hari ini kita belajar dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Yang bercerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Dikatakan bahwa pada waktu itu orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat bahwa orang banyak mengikuti dia, ia merasa peduli dengan kehidupan orang banyak itu. Lalu dia berkata kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Filipus adalah seorang murid yang mengikuti Yesus bersama-sama dalam pelayanannya.
Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Yesus melakukan mujizat. Bagaimana Yesus membangkitkan orang mati, bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Tapi dia berkata kepada Yesus yang adalah gurunya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Tidak saja Filipus, ditambah dengan Andreas, salah seorang murid Yesus yang lain, dia berkata, di sini ada seorang anak kecil yang punya 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Tapi apa artinya bagi orang sebanyak ini? Bapak Ibu, hal yang pertama yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan, bahwa tidak semua orang yang rajin beribadah, tidak semua orang yang selalu melakukan kegiatan gerejawi, rajin mengikuti kegiatan-kegiatan dalam gereja adalah orang-orang yang benar-benar percaya pada kuasa Tuhan. Filipus dan Andreas, 2 murid Tuhan Yesus yang hidup bersama dengan Tuhan Yesus, berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat saja, tidak pernah memahami betapa Yesus mampu melakukan yang mustahil sekalipun bagi manusia. Mereka meragukan kemahakuasaan Tuhan. Dan karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa hidup yang kita pakai untuk menjalani kehidupan sampai hari ini itu anugerah Tuhan. Apalagi yang lain, baik itu pekerjaan, jabatan, uang, harta dan lain sebagainya. Semua titipan Tuhan bagi kita. Dan karena itu jangan pernah meragukan kemahakuasaan Tuhan. Tuhan mampu melakukan apapun jauh di luar yang kita pikirkan. Tuhan mampu melakukan segala sesuatu yang mustahil sekalipun dalam hidup kita. Yang berikut, dikatakan tadi bahwa ada seorang anak kecil yang punya 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Dia adalah seorang anak kecil. Dia punya persediaan untuk bekal baginya ketika dia mengikuti Yesus dalam pelayanan. Tapi dia rela untuk memberikan bekalnya itu dipakai oleh Yesus untuk jadi alat pelayanan. Untuk jadi berkat bagi orang banyak yang mengikuti Yesus pada saat itu. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita pun siap seperti seorang anak kecil itu? Di tengah-tengah dunia yang semakin sulit saat ini, di tengah-tengah perekonomian yang semakin hari semakin sulit, kebutuhan-kebutuhan yang semakin meningkat, tapi kondisi ekonomi yang semakin sulit, apakah kita siap untuk berbagi dengan orang lain? Apakah kita siap untuk pakai apa yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk jadi saluran berkat bagi orang lain, sama seperti seorang anak kecil ini? Ingat bahwa ada bagian firman Tuhan yang mengatakan, alangkah lebih berbahagianya berkat memberi daripada berkat menerima. Dengan memberi kita tidak akan pernah berkekurangan. Tapi dengan memberi kita semakin diberi kelimpahan oleh Tuhan untuk terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan karena itu pelajaran yang kedua bagi kita. Pakai apa yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Jangan untuk diri kita sendiri. Tapi pakai itu untuk jadi saluran berkat bagi orang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, Guru dan Anak Allah. Sebelum dia membagi-bagikan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan, firman Tuhan mengatakan bahwa ia mengucap syukur. Dan apa yang terjadi? Ungkapan syukur itu melahirkan mujizat dan keajaiban. 5 roti jelai dan 2 ekor ikan bisa memberi makan 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan karena itu pelajaran yang ketiga bagi kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab ungkapan syukur yang kita naikkan dengan tulus dan benar kepada Tuhan akan melahirkan mujizat dan keajaiban dalam kehidupan kita. Karena itu dalam menjalani hari-hari hidup di minggu-minggu prapaskah yang Tuhan anugerahkan bagi kita, mari kita belajar untuk benar-benar meyakini kemahakuasaan Tuhan. Kita belajar untuk menjadi orang-orang percaya yang pakai hidup kita, pakai anugerah yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk jadi berkat bagi orang lain. Dan kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Tidak saja saat kelimpahan, tapi juga ketika kita berkekurangan, ketika kita mengalami peristiwa sukacita ataupun persoalan dan pergumulan apapun. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Sebab ungkapan syukur
akan melahirkan mujizat dan keajaiban Allah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.